Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ziani Nafisa. NIM saya 430102000135. Di sini saya akan melakukan pidato tentang mensyukuri nikmat Allah guna memenuhi tugas mata kuliah UAS Retorika Dakwah dengan pengampu Bapak Abrori. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah yang Maha Kuasa, Allah yang telah menciptakan alam semesta dan seisinya. Selawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam yang senantiasa akan menjadi rahmatan lil alamin dan cahaya bagi seluruh alam, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Hadirin rahimakumullah, semenjak kita dalam kandungan ibu sampai kita lahir, bahkan sampai hari kiamat nanti, surga ataupun neraka Allah yang nama manusia tak luput dari nikmat Allah. Kalau kita bicara tentang nikmat Allah, berarti kita tidak terlepas dari 4 perkara yang harus kita ketahui selaku hamba Allah. Yang pertama, siapa yang memberi nikmat. Yang kedua, nikmat yang diberikan. Yang ketiga, orang yang menerima nikmat. Dan yang keempat, ucapan syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama, orang yang memberikan nikmat. Siapa yang memberikan nikmat? Yang memberikan nikmat adalah Allah. Dialah yang berkuasa menambah dan mengurangkan nikmat yang ada pada diri insan. Kalau Allah berkehendak untuk menambahnya, maka tak seorang pun yang dapat menolaknya, dan begitu sebaliknya. Kalau Allah berkehendak untuk mencabut nikmat yang ada pada manusia, juga tak seorang pun mampu mempertahankannya. Kenapa demikian? Karena iradatul fawqa kulli iradah, kehendak Allah di atas segala kehendak. Manusia hanya bisa berencana, bikin ini, bikin itu, namun keputusannya terletak pada keputusan Allah. Meskipun sebelumnya perkara itu telah diputuskan oleh Allah. Meskipun kita telah memiliki 1001 macam rencana, namun semua itu tidak berarti apa-apa kalau yang memberikan nikmat tidak merestuinya. Betapa banyak kita lihat orang tua sang anak menginginkan anaknya sekolah tinggi, tapi tak semua orang tua memperoleh keinginannya. Bahkan kadang kala sang anak tidak sadar bahwa orang tuanya telah bersusah payah mencarikan nafkah demi keberhasilan anaknya, tapi semua itu merupakan kehendak sang pemberi nikmat. Yang kedua, nikmat yang diberikan Allah. Secara garis besar, nikmat yang diberikan Allah kepada umat manusia terbagi menjadi 2. Yang pertama, nikmat ijad, artinya mengadakan sesuatu nikmat yang belum ada, dan yang kedua, nikmat imdad, yaitu nikmat yang diberikan Allah ada kelanjutannya. Nikmat yang paling besar di antara nikmat yang diberikan Allah itu adalah nikmat iman dan kesehatan. Jikalau manusia menghitung nikmat Allah yang ada, meskipun dibantu oleh komputer dan alat teknologi canggih lainnya, tak seorang pun yang sanggup menghitungnya. Ranting-ranting dijadikan pena, daun-daun sebagai bukunya, dan lautan sebagai tintanya tentu belum cukup untuk menuliskan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Wa in ta'uddu nikmatillah, dan jika kamu hitung nikmat Allah, niscaya takkan sanggup kamu menghitungnya. Yang ketiga, orang yang menerima nikmat Allah. Sikap manusia dalam menerima nikmat Allah itu tidaklah sama. Ketika dia menerima nikmat yang diberikan Allah, lalu dia tidak ingat akan orang yang memberi nikmat. Dan ada pula orang yang ketika menerima nikmat dari Allah, dia ingat akan orang yang memberi nikmat kepadanya, sehingga akan terlancarlah di mulutnya kalimat-kalimat yang baik dan bernilai ibadah di sisi Allah. Nah, orang yang seperti ini akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, la in syakartum la adinakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, sungguh jika kamu syukuri nikmatku, akan kutambah nikmat yang kuberikan kepadamu, dan jika kamu kufur terhadap nikmat yang kuberikan, niscaya azabku sangat pedih. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Yang keempat, adanya ucapan syukur terhadap nikmatnya. Nah, kewajiban kita selaku orang mukmin dengan berdasarkan ayat di atas adalah mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan salah satu tanda orang yang mensyukuri nikmat Allah yaitu lahirnya ucapan-ucapan yang baik pada mulutnya. Contoh kecil saja, ketika kita akan makan diawali dengan bismillah, dan ketika selesai makan ataupun minum diakhiri dengan alhamdulillah. Ini adalah salah satu contoh sikap yang mensyukuri nikmat Allah. Lafaz yang menyatakan syukur kepada Allah sangatlah banyak. Salah satunya yang paling baik adalah lafaz pujian, yakni alhamdulillah. Lafaz ini apabila dibaca oleh seseorang yang beriman, dia ringan pada lidah namun sangatlah berat pada timbangan. Artinya mudah diucapkan dan banyak nilai ibadahnya di sisi Allah. Dan salah satu contoh lagi menandakan orang yang bersyukur kepada Allah adalah dia mau berterima kasih kepada sesama manusia ketika orang lain memberikan sesuatu yang bermanfaat baginya. Apakah itu perkara dunia, apalagi urusan akhirat. Pernah dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, La yashkurullaha ma la yashkurun nas. Artinya, tidaklah dinamakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada sesamanya. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Sepanjang uraian yang disebutkan tadi dapatlah kita ambil kesimpulan. Yang pertama, marilah kita mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita dengan jalan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, karena dengan itulah seorang manusia akan memperoleh derajat yang paling mulia di sisi Allah. 2. Berdasarkan surat Ibrahim ayat 7, manusia akan diazab apabila dia meninggalkan syukur kepada Allah. Namun sebaliknya, apabila kita bersyukur tentang nikmat yang ada, akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan salam. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.